DA Patulvina izin menjawab SKU pasal 13. Yang pertama, jelaskan pengertian kompas. Kompas adalah indera navigasi untuk memutuskan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan acung arah eksklusif yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara seksama. Fungsi primer kompas merupakan untuk memilih atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Yang kedua, memberikan penjelasan cara membaca tanda-tanda kompas, tanda jejak, tanda-tanda alam. Yang pertama, tanda kompas. Cara menggunakan kompas atau membaca kompas. Perhatikan angka yang ada di sebelah garis indeks. Pada bagian peta, letakkan salah satu sudut garis ke lawan merek. Lalu, putar seluruh jarum jam kompas hingga sejajar arah utara pada bezel. Kemudian, buat garis tepi dengan pensil. Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk landmark selanjutnya. Yang kedua, tanda jejak. Biasanya, jejak alami akan bisa terlihat dari semak-semak yang sudah nggak rapat. Sisa makanan dari hewan atau manusia, ranting atau batang pohon yang patah, hingga adanya kotoran. Sebelum membaca jejak, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bekas injakan kaki. Kalau di rerumputan tinggi terinjak, biasanya bentuk berubah. Tapi, jika rumput pendek dan agak tegak lagi, jejak kaki di bebatuan tidak akan terlihat jelas dan hanya terlihat seperti butiran kapur halus. Yang paling mudah membaca jejak adalah di sungai, apalagi kalau belum terlalu lama. Kedua keadaan tertentu, kalau nemuin jejak seekor gajah yang terpisah dari kelompok, harus hati-hati karena berbahaya. Selain itu, kalau ada burung merak, biasanya di wilayah tersebut akan ada harimau. Terakhir, dari bunyi. Kalau terdengar pengeras suara atau mesin biasanya jadi pertanda kalau dekat dengan permukiman atau jalan raya. Sedangkan, kalau binatang mulai bersuara, berarti ada manusia atau hewan lainnya yang lewat. Nah, untuk membaca tersebut, kamu juga disarankan untuk tidak terlalu dekat kalau di hutan lebat. Idealnya berjarak 10-20 meter. Yang ketiga, tanda alam. Yang pertama ada kabut. Kabut tipis dan rata membudung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari, pertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan, kemudian mulai terang pada pagi hari, pertanda cuaca baik. Sedangkan di gunung akan turun hujan. Yang kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, pertanda adanya hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari cerah. Yang keempat, bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, pertanda cuaca kurang baik atau buruk. Yang kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar seperti cuaca baik, tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih yang mengelilingi bulan, berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Ketiga, dalam masa pengembaraan diperlukan survival. Sebutkan apa saja survival yang harus disediakan. Yang pertama, Swiss Army Knife. Yang kedua, pemati api. Ketiga, selimut termal. 4, sedotan filter air. 5, ransum tinggi kalori. 6, perlengkapan P3K. 4, mampu menjelaskan kegunaan dan manfaat kompas dalam kehidupan sehari-hari. Kompas berguna untuk membantu menunjukkan jalan dan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah mata angin. Kompas juga bermanfaat untuk kita. Misalnya, kita bantu untuk menentukan arah mata angin. Yang kelima, cara penanganan kompas yang tidak valid. Yang pertama, pastikan HP kalian memiliki sensor kompas. Yang kedua, gunakan aplikasi bawaan. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi. Sekian dari saya, terima kasih.